Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Puja Lestari dengan NIM E1C02310142, kelas 1D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks akademik. Pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut Abidin, Yunus, dan kawan-kawan, tahun 2014, halaman 16. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Paradigma mahasiswa sebagai insan yang cendekia bisa dilihat dari karya-karya tulisnya. Kemampuan mahasiswa membuat teks akademik maupun teks non-akademik merupakan tolak ukur kemampuan menalar yang dimiliki mahasiswa tersebut. Akademik adalah kata sifat yang menunjukkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan sesuatu yang berdasarkan teori-teori yang telah diakui kebenarannya dan bersifat objektif. Teks akademik dan teks non-akademik memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga dalam setiap penulisan karya ilmiah, seorang akademisi harus mampu membedakan keduanya. Pembahasan. Yang pertama, pengertian teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut teks ilmiah, karya tulis ilmiah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan akademik. Dan setiap langkah akademik, karya tulis ilmiah selalu hadir dan menjadi tugas insan akademik guna menundukkan derajat keilmiahannya. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai satuan bahasa yang menjadi media seseorang dalam mengungkapkan sebuah ide dalam bentuk tulis dan lisan untuk mengungkapkan makna secara kontekstual yang bersifat ilmiah. Selanjutnya yang kedua, genre dalam teks akademik. Genre dalam teks akademik ada dua. Yang pertama, genre makro dan yang kedua, genre mikro. Genre makro yaitu genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, artikel, dan skripsi. Yang kedua, genre mikro. Genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Contohnya, teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, dan teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri teks akademik. A. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Kenyataan tentang penggunaan kalimat simpleks yang lebih banyak daripada kalimat kompleks secara ideasional menunjukkan logika kesederhanaan. Yang B. Teks akademik padat informasi. Padat yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks, dan yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Selanjutnya yang C, teks akademik padat kata leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, atau nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu, daripada kata struktural, atau konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Halliday menyatakan bahwa semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Kepadatan leksikal dapat dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari rangkaian dua kata leksikal atau lebih tanpa disisipi oleh kata struktural apapun. Selanjutnya yang D, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik, nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda, antara lain verba, adjektiva, adverbial, dan konjungsi, menjadi leksis benda atau nomina.
Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik. Yang E, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dalam ungkapan yang inkongruen. Jelas bahwa dari segi metafora gramatika, teks-teks akademik menunjukkan ciri keilmiahan baik secara ideasional maupun tekstual. Secara ideasional, melalui metafora gramatika, isi materi yang disampaikan menjadi lebih padat. Dan secara tekstual, cara penyampaian materi yang melibatkan 13 pergeseran tataran juga berdampak pada perbedaan tata organisasi di tingkat kelompok kata atau kalimat. Selanjutnya yang F, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Pada prinsipnya, istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik. Halliday dan Martin, tahun 1993, halaman 4. Karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu. Selanjutnya yang keempat, struktur teks akademik. Struktur teks akademik ada 6. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka, yang ketiga, hasil, yang keempat, pembahasan, yang kelima, simpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka atau referensi. Selanjutnya yang kelima, bentuk umum teks akademik. Yang pertama, artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah adalah bentuk teks akademik yang paling umum. Mereka biasanya mengandung hasil penelitian orisinal yang disusun dalam format yang terstruktur seperti pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Artikel jurnal ilmiah ditujukan untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan mencerminkan kontribusi baru dalam bidang penelitian tertentu. Yang kedua, skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah teks akademik yang ditulis oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, magister, atau doktor. Mereka mencakup penelitian orisinal yang dilakukan oleh penulis dan mencakup tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Selanjutnya yang ketiga, buku akademik. Buku akademik adalah teks yang berfokus pada topik tertentu dalam disiplin ilmu tertentu. Mereka menyajikan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang subjek tersebut. Seringkali ditujukan untuk pembaca yang memiliki pengetahuan dasar dalam bidang tersebut. Buku akademik dapat mencakup teori, penelitian terkini, dan aplikasi praktis. Yang keempat, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah teks akademik yang berfokus pada hasil penelitian tertentu. Mereka mencakup latar belakang penelitian, tujuan, metodologi, analisis data, dan kesimpulan. Laporan penelitian sering digunakan di lingkungan akademik dan industri untuk menyajikan temuan penelitian kepada pembaca yang tertarik. Yang terakhir, kesimpulan. Teks akademik atau teks ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan dan disusun secara sistematis dengan bahasa yang benar. Ciri-ciri teks akademik mencakup deskriptif, analitis, persuasif, dan kritis. Bentuk umumnya meliputi artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi, buku akademik, makalah konferensi, laporan penelitian, kertas kerja atau working paper, dan ulasan akademik. Teks akademik memiliki peran penting dalam menyampaikan pengetahuan ilmiah dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.